Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kali ini masih sama dengan video minggu lalu, tapi kita akan bahas tentang daya. Daya adalah kecepatan dilakukannya kerja atau kelajuan melakukan usaha. Sering juga disebut dengan usaha satuan waktu. Rumusnya adalah P sama dengan W per T dengan satuan daya adalah joule per sekon atau watt. 1 joule sama dengan 1 watt sekon, 1 horsepower sama dengan 746 watt, 1 kilowatt sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Untuk gerak dengan kecepatan tetap, maka daya dirumuskan menjadi P sama dengan F dikali P, di mana F adalah gaya dan P adalah kecepatan benda. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi termasuk ke dalam besaran skalar. Sifat energi adalah kekal, tetapi dapat berubah ke bentuk energi yang lain. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Jadi, setiap benda yang bergerak mempunyai energi kinetik. Dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa dan v adalah kecepatan benda. Besar usaha yang dilakukan benda yang bergerak itu sama dengan hubungan antara usaha dan energi benda, sehingga dirumuskan W sama dengan setengah mv 2 kuadrat dikurang setengah mv 1 kuadrat, atau W sama dengan EK 2 dikurang EK 1. EK 2 adalah energi kinetik terakhir dikurang dengan EK 1 yaitu energi kinetik mula-mula. Gaya konservatif dan non-konservatif. Gaya konservatif usahanya tidak tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh, sedangkan non-konservatif di mana gaya nilai usaha yang digunakan tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki tiap benda akibat kedudukannya pada ketinggian, atau energi yang dimiliki tiap benda elastis akibat simpangannya atau posisi setimbangnya. Contohnya, aliran air dari bendungan yang mampu menggerakkan generator dan pegas, ketapel, atau busur saat diregangkan. Energi potensial gravitasi suatu benda adalah hasil kali beratnya dengan ketinggiannya, sehingga dituliskan EV sama dengan M dikali G dikali H, di mana M adalah massa, G percepatan gravitasi besarnya 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dari acuan atau dari tanah. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat sebuah benda sama dengan selisih energi potensialnya, maka W sama dengan M kali G kali H1 dikurang H2, di mana H1 adalah posisi awal benda dan H2 adalah posisi terakhir benda. Ada 3 kemungkinan harga atau nilai W, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, energi potensial pegas. Nah, pada saat pegas ditarik atau ditekan menggunakan tangan, maka tangan kita sudah memberikan gaya pada pegas. Gaya pada pegas sebanding dengan regangan pegas sejauh X, sehingga F sama dengan K dikali X, di mana K adalah konstanta gaya pegas dan X adalah perubahan panjang pegas. Sehingga energi potensial elastisitas berbanding lurus dengan kuadrat perubahan panjang bahan elastis saat mendapat gaya, atau ditulis sebagai EP sama dengan setengah K dikali X kuadrat, di mana X adalah regangan atau tertekannya pegas dari titik seimbangnya. Selanjutnya, energi mekanik.
Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik suatu benda, atau M sama dengan EP ditambah EK. Jika suatu benda hanya dipengaruhi gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik benda itu dimanapun posisinya adalah tetap atau konstan, yaitu EM1 sama dengan EM2 atau EMA sama dengan EMB. Penerapan hukum kekekalan energi mekanik biasanya pada ayunan bandul jam, roller coaster, atau lompat gala. Nah, sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Pembahasan kita sudah selesai. Silahkan dicatat. Untuk video selanjutnya kita akan bahas contoh soal.